Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu hati dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih beri kesempatan kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Juga persiapkan anak-anak-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan isi suara isi hati-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur, haleluya, amin. Apa kabar Abisi Musar? Fantastis, luar biasa, yes, yes, yes. Pejuang Kristus, semangat. Tuhan, lagu terakhir dikatakan, selalu ada jalan ya. Biasakan seakan tiada jalan. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan Allah kita yang akan membuka apa yang sudah Tuhan buka, tidak ada yang mampu menutupnya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saat ini tidak ada kuis ya. Kuis lagi. Ini saya nanti khususkan untuk yang peserta Bible Study saja ya. Karena maksud saya ada khusus supaya Bapak Ibu tergerak, wah ikut PA. Ternyata adem ayem ya. Enggak ada anu nih ya. Tapi sekarang harus dia yang ikut PA ya. Kebetulan besok sore saya yang menyampaikan ya. Kisah para rasul, ya, kisi-kisi Bapak Ibu mungkin bisa dipersiapkan, nanti ada kuisnya di situ ya. Sekitar kisah para rasul. Nah, untuk ibadah raya kita, tema bulan ini di gereja kita ini maupun dalam KPK ditulis apa tujuan berdoa, ya. Kalau mau dijawab singkat, yaitu berbicara atau komunikasi dengan Tuhan atau Allah Bapa ya. Saya senangnya kalau kadang-kadang saya tuh senang nyeletuk ya. Mau saya ujian pendadaran tuh. Ini sama ini tuh berapa? Saya langsung jawab ini loh. Kamu nanti sarjana harus pakai ilmiah. Itu apa? Kata jurusan saya ya. Nggak usah diilmiahin apa, ini udah ketahuan gitu. Jadi anunya itu langsung gitu ya. Jadi kalau tadi jawab singkat begitu, tapi kita akan membahas supaya lebih jelas ya. Di Alkitab kita di Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 ya. Tema yang diberikan. Mungkin bisa ditampilkan, bisa, Bill? Atau ini saya bacakan aja. Perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Amin. Kitab Yakobus adalah kitab yang ditulis oleh Yakobus ya. Jadi ini bukan 12 rasul, jadi ini masih saudara sepupu Tuhan Yesus ya, anak dari Kleopas. Jadi maka waktu di penulisan itu dia tidak menyebut rasul Yesus, jadi dia hamba Yesus gitu ya. Kalau di Paulus kan sama Petrus rasul Tuhan Yesus ya. Ini merupakan saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Nanti akan jelas kita lihat di besok malam ya. Kita baca di 2C, ayat 2C dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi seperti tema bisa kita berbicara tentang doa. Apa itu doa? Kalau di bahasa Jawa itu jarwo dosok ya. Tahu jarwo dosok? Jarwo dosok abu gosok ya. Jarwo dosok itu kepanjangannya ya. Kepanjangan, jadi DOA, dialog, mungkin bisa ya. Dialog orang dengan Allahnya ya. Jadi dialog berarti komunikasi dengan Allah. Memang sebaiknya dua arah gitu ya. Cuma kadang ya kalau orangnya kendel gitu ya. Baru ngomong dijawab ada suara selari ya benar. Ya. Jadi biasanya Tuhan melalui firman-Nya, menjawab firman-Nya melalui hati nurani kita, pengertian kita, Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan. Doa disebut sebagai nafas orang Kristen ya, orang percaya. Karena melalui doa kita terhubung dengan Allah Bapa. Jadi doa adalah hal penting ya dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya waktu kecil di Caruban ya, terus dipindah ke Kudus ya untuk sekolah. Waktu kenaikan ke kelas 2, jadi kelas 2 SD saya pindah ke Kudus. Dan untuk pertama kalinya saya pakai kaos kaki, saudara. Karena di Caruban saya lama, setahun enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu ya. Karena dihukum mama saya ngilangi sandal bolak-balik. Jadi wes gak usah sandalan gitu ya. Jadi untuk pertama kali yaitu saya pakai kaos kaki, pakai sepatu gitu ya. Itu saya di sekolah dimasukkan di sekolah SD Masehi Kudus ya. Itu milik gereja GKMI, Gereja Kristen Mulia Indonesia ya. Biasanya pusatnya di daerah Jepara, di daerah Kudus itu ya, GKMI. Tetapi karena saudara-saudara saya yang banyak di sekolah di SD Katolik atau SD keluarga, maka kelas 3 saya dipindahkan masuk SD Katolik atau SD keluarga ya. Dan di SD Katolik inilah para siswa dilatih untuk berdoa setelah kita ya. Tentunya dengan iman Kristen ya, Kristen Katolik terutama. Yaitu waktu pelajaran doa masuk kelas, setelah baris itu masuk kelas, sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa. Walaupun gurunya itu muslim tapi tetap doa ya. Yang pertama waktu kita masuk kelas itu namanya doa Bapa Kami. Tahu semua ya doa Bapa Kami ya? Hafal? Tuhan. Terus sebelum istirahat itu sebelum keluar kita harus berdoa, namanya doa malaikat Allah. Ini sekalian belajar ya, kita mengetahui
gereja Katolik kayak apa ya. Yang ketiga, sebelum pulang, setelah pelajaran selesai, sebelum pulang kita juga doa, namanya doa Salam Maria. Nah, ketiga doa ini sangat penting ya buat umat Katolik ya kedepannya. Soalnya untuk acara-acara keagamaan, Ekaristi biasanya namanya, ini pasti dipakai Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah sekolah di Katolik, mungkin Pendeta Muda Yanuar ya, Katolik ya. Ada juga mungkin yang lain, itu nggak tahu diajari doa gini nggak ya? Kalau saya mulai kelas SD itu diajari ya. Pasti pernah mendengar apa? Rosario ya, doa Rosario ya, mungkin Bapak Ibu pernah yang sing digerebek itu doa Rosario ya. Itu yaitu dengan menggunakan tasbih kalung gitu ya, hijau biasanya itu ada apa? Manik-maniknya ya. Ada yang isi 1, 2, 3. Tapi kan enggak urutan itu, enggak tahu apa. Yang nyusun itu siapa tapi sudah ada ya di kalung Rosario itu. Dan itu digunakan sesuai kebutuhan. Maka itu pasti dipakai di ketiga doa ini ya. Yaitu yang pertama biasanya ya doa Rosario kan ada misalnya bulan Maria itu ya, doa Rosario. Terus doa novena. Terus dipakai misa requiem ya, misa orang mati. Kalau di sini itu tutup peti ya, itu biasanya ada doa itu yang menggunakan itu. Kebetulan saya ikut waktu Romo tempat saya itu meninggal orang Belanda, itu ikut misa requiem. Jadi kalau tasbih itu isi 1 biasanya itu doa, kalau enggak kebalik ya, itu doa Bapa kami. Kalau yang 2 itu malaikat Allah. Kalau yang 3 itu doa Salam Maria ya. Biasanya yang dipakai itu ya banyakan yang itu doa Bapa kami dan Salam Maria ya. Ini doa yang saya sebut ya. Mungkin tolong ditampilkan Bill. Oh sampai beri kita ya dengan ini. Oh ini ya. Ini yang saya tulis ini Bapak Ibu, kalau dipakai ibadah ya. Kalau di sekolahan cuma mulai dari Bapak kami yang di surga itu ya. Jadi biasanya tuh apa? Bikin tanda salib. Tahu tanda salib ya? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kita masuk, kalau Bapak Ibu pernah ke gereja Katolik, kalau masuk akan ambil air di sebelah pintu itu ada gitu langsung gitu ya. Terus sebelum masuk, kalau sini kita langsung masuk duduk sini, tidak gini dulu, gini masuk ke atas ya. Jadi untuk ini pengetahuan aja ya, Ibu. Jadi ini kalau dipakai untuk ibadah itu begini, imamnya berdoa. Atas nama Juru Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Itu umat dan iman nanti sama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selisih ada jeda, terus sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kalau versi Alkitab Bapak Ibu bisa dibaca di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Memang agak beda, cuma artinya itu hampir sama ya. Jadi cuma kalau di
sekolahan yang dipakai doa Bapak kami sampai bebas kami dari yang jahat ya, dengan pakai tanda salib tadi. Terus untuk doa yang kedua, doa malaikat Allah ya, dan itu demikian doa malaikat Allah waktu istirahat ya. Setelah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, dikatakan malaikat Allah, engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, bimbinglah, pimpinlah, dan antarkanlah aku. Amin. Ya. Terus sebelum pulang, kita akan doa juga setelah tanda salib, doa Salam Maria ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu Bapak Ibu. Itu tiap hari itu di anu sampai berapa anu ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu ya. Jadi apal. Maka saya kalau ngapal yang doa sing kan tuh saya apal doa Bapak kami yang dari Katolik misalnya apa? Itu dinyanyikan. Ya. Nah, dinyanyikan tuh lebih nyantol daripada kita ngapalan gitu. Ya. Kayak mungkin Bapak Ibu kalau perjanjian baru ya, kayak Matius, Markus ngurutno susah ya, kan ada nyanyikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya. Kisah Rasul 1 Korintus itu ya. Ya, itu apal malahan ya. Saya malah itu dinyanyikan, jadi tahu nanti apa Efesus nyari perjanjian lama ya, gak ketemu Bapak Ibu ya. Jadi dinyanyikan itu. Cuma ada juga yang perjanjian lama saya enggak begitu hafal ya. Itu biasanya di persekutuan doa diajarkan ya. Maka untuk gereja kita itu ini doa adalah sangat penting ya menurut saya. Anak-anak sekolah minggu penting untuk diajari berdoa ya, menirukan guru-guru sekolah minggu berdoa ya. Karena memang saya menganggap doa itu penting. Maka waktu di gereja lama, ya di Salmasih, mungkin Bapak Ibu yang pernah di Salmasih masih ingat yaitu komunitas diaspora. Ingat Komdi, kebetulan saya ketua Komdi Mojosari Timur, ya. Anggota Z ada Tante Yusa, Bu Yanto, ya, Leli Silvia, Bu Ana, terus apa lagi ya? Pak Indra, Bu Indra mungkin ya, kalau nggak salah. Tante Sehong, ya. Maka Pak ini sama Pak Suwarno itu suaminya Tante Giu ya, sama Tante Giu. Jadi Komdi sering diadakan ya di tempatnya, di tokonya Tante Yusa toko mebel yang sekarang jadi Unixel itu ya, Unixel yang baru. Di situ kita Komdi. Cuma dulu saya pikir kok Mojosari Timur terlalu panjang gitu ya. Tapi apa ya, tapi gitu lo masuk Saritem kan malah jadi porno ya, wis gak usah, gak saya singkat ya Mojosari Timur gitu ya. Itu ada Bapak Pengsing juga ya, Ibu Nuldi ya, di situ ya, itu bisa berdoa semua. Mungkin kalau nggak salah, kalau di Bethlehem, KPU Bethlehem harus bersuara ya Pak Untung ya. Harus kesaksian, cerita, gitu. Katanya saya dengar aneh ya diceritakan. Itu justru untuk melatih, kita harus berani mengutarakan itu. Kalau saya suruh berdoa, supaya pokoknya yang ada di hatimu itu keluar itu ngomong itu langsung asli ya, itu kepada Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, Pak Pengsing itu bisa berdoa, Bapak Ibu. Pak Suwarno itu berdoa ya. Semua Pak suruh untuk berdoa ya.
Jadi yang penting tuh ada ngomong. Ya mungkin ada juga yang kayak mama saya kalau suruh doa. Aku nek kon doa golek amine susah. Muter terus amine gak iso ketemu gitu ya. Tapi terakhir bisa berdoa malah mimpin pujian di kaum wanita juga ya. Aktif. Padahal sebelumnya di Caruban 25 tahun tuh hanya kolektan. Ngidarne kolektan itu tiap nanti enggak berdoa apa gitu ya. Terus setelah itu malah bisa itu bisa doa, bisa mungkin pujian dan sebagainya. Dalam ayat 3 tadi yang keempat ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti di sini orang berdoa tetapi memang berdoa, tetapi maksudnya tidak benar ya. Di sini adalah egois untuk diri sendiri ya, tidak memikirkan yang lain, tidak ada kepedulian yang lain. Padahal di Amsal 15 ayat 29 dikatakan, saya bacakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang-orang benar didengarnya ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang-orang benar didengarnya. Juga di ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, kan sering bingung yang penting itu doanya yang benar atau orangnya yang benar. Kalau di sini kita bisa kesimpulan itu adalah orangnya yang harus benar ya. Dalam hal ini bukan doa yang benar, tetapi posisi orang yang benar. Benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita benar di hadapan Allah, kita berdoa, itu seperti di Amsal tadi, doa orang benar didengar sama Tuhan. Ya, ya seperti tadi, makanya saya mengharuskan anggota komdis saya untuk berdoa ya, dari hati masing-masing. Mungkin nggak sempurna, ya. Karena yang bisa diomongkan saja ya. Yang penting dari hatinya masing-masing, ketulusan. Nanti Roh Kudus yang akan membantu kita ya. Seperti di Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sudah berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terkatakan. Jadi di sini yang penting adalah posisi kita yang benar di hadapan Allah Bapa ya. Nanti doa kita yang tidak sempurna, Roh Kudus yang akan menolong kita menyempurnakannya. Ya, puji Tuhan. Ada dari pemaparan ini ada 3 ilustrasi yang coba saya ceritakan ya. Yang pertama ceritanya adalah mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, sering ya. Ada pendeta dari Pulau Jawa yang melayani di Papua. Nah, suatu hari dia dimintai tolong, mungkin anak sekolah minggu atau gimana ya, dari kecil, minta supaya pendeta ini mendoakan sapinya yang sakit. Ya. Bapak pendeta kok aneh-aneh aja kok sapi suruh doakan ya. Tapi akhirnya tetap pergi untuk mendoakan. Nah, supaya dia menggunakan bahasa Jawa ya, kan orang Papua nggak tahu ya. Dia bilang doa ini ya sebenarnya asal-asalan juga dia ya. Pi sapi, kowe nek waras, ndang waraso, nek mateo gitu ya. Itu ya. Jadi apa asal-asalan gitu ya. Ternyata sembuh Bapak Ibu, ya sembuh sembuh. Nah, beberapa waktu kemudian Pak pendeta ini jatuh sakit. Akhirnya anak kecil mungkin pernah dengar ya, anak kecil ini besuk ya. Oh, dia tergerak untuk berdoa untuk pendetanya itu. Dia kali berdoa, Pak pendeta, kowe nek waras waraso, nek mate oh gitu ya. Jadi ternyata juga apa sembuh juga gitu ya, walaupun doa itu sederhana ya. Jadi sinilah
Kita tidak sempurna, Tuhan akan menyempurnakan ya. Yang penting hati kita ini tulus ya, benar di hadapan Tuhan. Terus yang kedua, di suatu kota mungkin ini saya dengar di waktu di persekutuan ya, ada banteng ngamuk ya di suatu kota ya. Ini bukan bukan masalah partai ya. Ini banteng ngamuk, banteng beneran ya. Banteng ngamuk, banteng ketaton itu ya. Dia di dekat kafeteria orang pada lari takut semua ya. Jadi, pas di kafeteria itu ada anak kecil yang baru mungkin makan gitu loh dia. Nah, banteng itu masuk kafeteria mau nyerang anak kecil itu. Nah, ketika anak kecil itu berteriak sambil doa, Tuhan berkati makanan ini, gitu ya. Ternyata apa? Banteng itu berhenti, ya. Jadi ngamuk dia, mungkin ya bingung, wah jangan-jangan ini mau dibikin stick ya. Jadi ngamuk anak ini ternyata sering diajari kalau berdoa sebelum makan untuk berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Jadi dia yang ingat ya doa ini, Tuhan berkati makanan ini gitu ya. Jadi bisa bantengnya langsung berhenti. Yang ketiga, saya punya adik sepupu saya yang mungkin Bapak Ibu pernah itu yang sekarang di Surabaya, itu kan waktu kecil saya ajak ke sekolah minggu ya. Kebetulan saya jadi guru sekolah minggu Bapak Ibu. Biasanya di sekolah minggu itu diajari doa ya. Di sini diajari doa ya. Cuma saya lihat anak-anak di sini ini bagus, baik-baik ya. Maksudnya nurut kan gitu ya. Kalau saya di Kudus itu, kalau ngajak doa, gurunya harus melek. Kalau enggak apa? Kotak-ketakan, lari sana lari kotak-ketakan Bapak Ibu. Jadi kita juga doa sebagian menjagai supaya jangan gitu loh. Lari-lari ngentak-kentak sini waktu kita lihat di Natal anak-anak ya nurut gitu loh aktif gitu ya. Jadi enak gurunya ya. Di sana itu waduh nakal-nakal gitu ya. Tapi memang harus tetap kita didik supaya menjadi baik ya. Nah, waktu adik saya itu diajak mamanya ke suatu acara gitu ya. Mamanya itu termasuk ya darah tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah saya dengar cerita saya yang belajar kali-kalian di Kotaki itu. Ya mamanya ini. Ya kalau saya lihat kemarin di mana? YouTube ada anak SMA diajak 1 tahun tuh berapa bulan, 12 bulan. Kalau 2 tahun nggak ngerti sama sekali. Oh, ini jaluk tapi kan ini jaluk di kayak iku bisa dikotaki bisa hafal ya. Oh saya sampai apa sampai sekarang perkalian saudara. Ya kan enggak dulu aku kayak apal-apal dijambai terus diketaki terus mateng. Jadi akhirnya hafal saya perkalian itu ya. Ya akhirnya karena itu dia ngerti mamanya kan sering marah gitu, dia takut dia cerita sama saya kan, dan dekat juga sama saya, dia perutnya sakit sekali gitu, tapi dia nggak berani ngomong. Wah ya, terus dia ingat di sekolah minggu diajari berdoa, kalau ada kesulitan ada apa tuh minta sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, wetengku senep Tuhan, tolong gitu ya. Akhirnya sembuh ya Bapak Ibu. Dia tuh cerita sama saya kan, puji Tuhan, berarti dia juga nyantel dikasih tahu ibu guru-gurunya tuh nyantel kalau kita mengalami kesulitan apapun ya harus berdoa dan minta tolong kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya pun dulu ngasih tahu almarhum Pak Yoyo ya. Pak Yoyo kan ya musim juga dia bilang, Pak Yoyo sampai nganopi kami bilang Tuhan Yesus tolong gitu. Jadi dia juga ya dia percaya juga untuk memperhatikan hal itu ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Yang penting kita hidup itu kita harus hidup benar. Yang penting hidup kita benar dulu ya. Terus baru doa kita akan ada kuasanya. Walaupun tidak sempurna, Tuhan akan menyempurnakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.